Saya harus menyediakan beras itu 3 ton 1 bulan. Saudara bayangkan, kalau berasnya 3 ton, mulutnya berapa itu? Belum lauknya dan sebagainya. Dan Yahweh menyatakan dirinya luar biasa. Ketika dia tahu kalau ada yang bergerak di investasi manusia, surga akan terbuka buat orang itu. Karena apa? Papa mau potensi ini digali. Jangan harap ada yang berani minta uang saya untuk sekolah teologi, saya gampar orang itu. Serius saya berkata, saya tidak suka mencetak teolog dan pendeta. Nggak suka. Saya terlalu banyak teolog di Indonesia. Mau tahu jumlahnya? Saya coba itu. Di Indonesia ini ada 323 sinode, catat. Nah, sejak tahun 2005 Departemen Agama sudah resmi tidak akan menerima pembukaan sinode baru. Bahkan Depak Pusat sudah merencanakan akan diteliti mulai tahun 2008 yang lalu untuk sinode-sinode yang tidak produktif dan cuma nama akan ditutup untuk mengurangi. Bayangkan 323 sinode di Indonesia, gila ini. Dari 323 sinode, hanya 1 sinode yang tidak pernah punya sekolah teologi sendiri. Dan itu saya Pak kagum. Itulah sinode Gereja Kristen Protestan Bali. Saya bertemu dengan pendirinya, saya bertemu dengan mantan bisopnya, Dr. Iwayan Mastre, sama dia Pak Wayan. Dia adalah doktor pertama untuk orang Bali. Hebat. Dia lulusan Amerika tahun 71. Waktu umurnya belum 30 tahun. Dia pulang ke Bali sebagai doktor pertama. Dia punya konsep yang hebat Pak Wayan. Saya tua. Saya 70 tahun lebih umurnya. Tapi saya belajar banyak dari Pak Wayan ini. Saya tanya Pak Wayan, kenapa gereja Bali tidak punya sekolah teologi sendiri? Jawabannya sangat alkitabiah. Dia bilang, Pak Daniel, kalau GKPB, singkatannya sama GKPB, kami harus punya sinode, punya sekolah teologi sendiri. Maka pendeta-pendeta kami jadi picik dan sempit. Karena setiap teolog itu punya doktrin berbeda. Jadi semua pendeta Bali sekolah di semua sekolah teologi yang ada di Indonesia, termasuk yang Pentakosta, masuk yang karismatik, masuk yang injili, yang liberal sekalipun. Saya kagum. Nah, bayangkan. Berarti dari 323 hanya 322 yang punya sekolah teologi. Dan saudara pernah tahu? Sekian puluh sinode itu punya lebih dari 1 sekolah teologi. Betul tidak? GBDI itu yang paling banyak sekolah Alkitabnya. Nah, sekarang ambil dari 322 sinode. Kalau 322 sinode, masing-masing sinode punya 2 sekolah teologi saja. Jadi di Indonesia ada berapa sekolah teologi? Cepat kalikan 2. 644. Mari kita lihat. 644 kita kecilkan 500. Seandainya masing-masing sekolah teologi di Indonesia yang 500 buah jumlahnya, itu mahasiswa tingkat terakhirnya sebanyak 20 orang. Itu ambil pukul rata-rata lebih. Saya sudah ngecek di beberapa sekolah teologi. Rata-rata 50-an ke atas. Nah, ambil 20 saja. Berarti gereja di Indonesia setahun mencetak berapa teolog? 500 kali 20 cepat. Berapa? 10.000 pendeta dan teolog. Gila angka ini, saudara. Pertanyaannya, kemana semua itu orang? Ngapain? Sedih bukan? Ini baru hitungan kecil, belum realita. Maka itu kalau ada yang duduk di sini mau sekolah teologi, bertobat, batalkan. Dalam nama Yesus saya berkata. Serius. Lebih baik saudara sekolah umum, katakan amin. Kalau orang-orang masuk jadi ahli-ahli IT, tahu kata IT? Information Technology. Menguasai internet, hebat masuk. Kalau ada anak-anak muda masuk mengambil ahli gizi, teknologi pangan, mengolah makanan lokal yang kekayaannya luar biasa, masuk ke bidang-bidang ekonomi, ke teknologi kelautan,
yang luar biasa kekayaan ini. Bayangkan hanya Banda yang sekecil itu. Belanda jadi kaya raya, saudara. Itu hanya karena rempah-rempah dari Banda. Masa kita bodoh? Cari penjabarannya. Kejadian 1:26 tadi. Di situ kok dijabarkan, saudara. Ada ribuan jurusan yang kita bisa tempuh. Mana? Michael, kamu mesti data bersama rekan-rekan pendeta di Pulau Seram ini. Setiap tahun ada berapa banyak anak muda Masoi yang ngambil kedokteran? Ini menyedihkan. Saya pernah mengunjungi sekolah kedokteran, fakultas kedokteran milik Muhammadiyah di Pondok Gede. Saya kagum, saudara. Mereka cetak dokter begitu cepat. Dan mereka tempatkan di semua pelosok di Indonesia. Masuk ke UKI, sedikit yang Kristen. Padahal itu kampus UKI. Kemana ini anak-anak muda gereja ini, kemana? Maka itu kalau hobimu pacaran melulu, mati kamu. Maaf, jangan marah saya bilangin. Ngapain hidupannya beranak saja, tapi nggak mau mengerti visi Tuhan. Jangan tersinggung, marah-marahlah. Free sex gila di tanah Kristen ini, jawab ya atau tidak. Kali potensi itu, temukan harta terpendam. Di Matius 13 tadi itu, temukan mutiara yang tak berharga, yang tak ternilai. Dalam pukat yang begitu banyak dapat ikan, pilih mana ikan-ikan yang hebat dan orbitkan mereka. Amin. Saya akan akhiri sebelum kita diskusi. Kembali ke Kejadian 11 ayat 6 tadi. Jadi begini. Apa yang dikatakan Kejadian 1:26? Marilah kita jadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Itu bukan bentuknya, bukan rambutnya, bukan. Tapi kata serupa segambar dengan kita itu adalah daya cipta. Sudah tahu kata daya cipta? Itu yang sama diberikan. Maka itu manusia hebat, saudara. Oke, sebelum saya lebih jauh. Siapa yang pernah kagum dengan teknologi handphone? Kagum tidak? Saya kagum sekali. Itu tiap hari di pabriknya, saudara. Tiap hari. Masing-masing pabrik. Jadi bisa Sony Ericsson, bisa Samsung, bisa Nokia, bisa bawa Apple yang dari Cina. Lebih gila lagi itu. Setiap hari. Minimal. Di pabrik-pabrik handphone itu minimal setiap hari. Itu diproduksi 5 tipe baru. Itu tiap hari. Berarti ada yang mencipta, memikirkan. Mari kita renungkan. Kalau kita lihat teknologi begitu hebat, komputer lebih hebat lagi. Saudara, berarti sebelum itu semua diciptakan, ada yang apa? Sebelum itu diciptakan berarti ada apanya dulu, ada siapa? Masa susah jawabnya, coba. Ada yang mencipta. Nah, sebelum penciptanya menciptakan, itu dia ngapain? Memikirkan? Enggak, ya betul. Ayo kita pakai kalimat di ayat 6 Kejadian 11 tadi. Penciptanya ngapain? Merencana. Susah bener ah. Nah, betul tidak? Merencana dulu. Betul? Loh, iya atau tidak saya tanya ini? Jawab. Saudara, ini yang saya kagum sekali. Saya tanya kepada saudara, untuk menjadi seorang perencana, itu perlu bayar atau tidak? Ayo, perlu bayar tidak? Betul, tidak perlu. Maaf, saya kalau berkata itu radikal dan apa adanya. Lagi berak pun engkau bisa merencana. Kok nggak ada yang ngamen? Betul? Lagi berak engkau bisa merencana. Katakan amin. Merencana itu gratis. Lihat ayat itu. Tahun 83 bulan Maret kira-kira saya dapat pewahyuan itu. Protes saya pertama kepada Papa begini, Papa, apa nggak salah firman ini? Salahnya artinya begini, kalau Papa tidak memberi batas, kecuali maling-maling, pemerkosa, pembunuh. Ngerti maksud saya? Coba jawab, ngerti nggak saya berkata kecuali?